Halo pemirsa setia Fibis News, berjumpa kembali dengan saya Tania Tobing dalam program Fibis News Trending Topics. Berita-berita luar negeri. Bank Sentral Tiongkok secara mengejutkan memangkas suku bunga acuannya untuk pertama kalinya sejak tahun 2012 lalu hingga 40 basis poin menjadi 5,6%. Hal ini memicu pemberian stimulus dan pelonggaran moneter di negara tersebut. Global Business Outlook merilis data keyakinan di kalangan pebisnis global tercatat alami penurunan tajam ke level terendahnya dikarenakan kekhawatiran iklim ekonomi global yang memburuk, terutama terletak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi di kawasan Euro, Jepang, dan Tiongkok. Meskipun inflasi Singapura dilaporkan merosot hingga 0,4%, namun negara ini berhasil melewati ancaman resesi setelah rilis PDB kuartal ketiga 2014 tampak menguat ke level 3,1%. Biro Analisis Ekonomi Amerika Serikat mengumumkan keputusan bahwa PDB kuartal ketiga 2014 terkoreksi menjadi 3,9% dari 4,6% di kuartal kedua. Namun pemerintah Amerika Serikat tetap optimis bahwa tren pertumbuhan ekonomi mereka akan terus mengalami peningkatan. OPEC akhirnya memutuskan untuk tidak mengurangi produksi minyak mereka dengan dalih sudah menurunkan pagu produksi mereka pada tahun 2011 lalu menjadi 30 juta barel per hari. 12 negara anggota OPEC sepakat untuk tetap dengan target produksi minyak mereka yang ada dan bersepakat untuk meningkatkan harga. Berita-berita dalam negeri. Pada pekan ini ada dua perusahaan yang melakukan IPO, yaitu PT Golden Plantation yang bergerak di bisnis minyak kelapa sawit dengan melepas 800 juta lembar sahamnya dengan nilai IPO mencapai 240 miliar rupiah. Dan yang kedua adalah PT Bank Agris Tbk yang merupakan bank yang fokus ke sektor agribisnis khususnya peternakan dan perikanan dengan melepas 900 juta lembar saham dengan nilai IPO mencapai 103,5 miliar rupiah. PT Astra International Tbk meluncurkan produk asuransi baru yakni Astra Life. Produk ini diluncurkan PT Astra Aviva Life hasil joint venture dengan perusahaan asuransi asal London. Aviva melihat Indonesia sebagai pasar potensial asuransi karena memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Berdasarkan data Gapki dilaporkan bahwa ekspor minyak sawit Indonesia pada bulan Oktober naik hingga 45,8% dari level 1,69 juta ton ke 2,47 juta ton bila dibandingkan dengan pencapaian September tahun 2014. Secara spesifik peningkatan tajam berasal dari permintaan Tiongkok yang naik hingga 390% ke level 275.900 ton pada Oktober dari pencapaian 56.200 ton di bulan September. PT Pembangunan Perumahan Tbk melalui anak perusahaannya yaitu PT PP Property akan berekspansi ke Australia dengan proyek pembangunan apartemen dengan nilai kontrak sebesar 1,1 triliun rupiah atau sebesar 91,6 juta US dollar. Berita terakhir, PT BW Plantation Tbk diambil alih oleh grup Raja Wali melalui mekanisme backdoor listing dan berubah nama menjadi PT Eagle High Plantation Tbk. Hal ini sekaligus menjadikan perusahaan ini menjadi satu perusahaan perkebunan terbesar ketiga di Indonesia. Demikian Fibisnews Trending Topics pekan ini, sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat berakhir pekan dan salam Fibis.